Hari pertama kita udah membahas tentang apa itu HTMX ya dengan Kak Dito. Jadi hari ini saya akan membahas tentang Golengnya ya. Kemarin kan belum dibahas Golengnya. So kita akan bahas di sini lebih banyak tentang backend-nya gitu ya. Gimana sih backend-nya gitu ya. Terus kayak kayak gimana sih gitu. Terus kita akan juga masuk nanti ke yang namanya REST API gitu. Jadi bisa connect kemanapun juga ya sebenarnya ini. Nanti ada kita gabungin dengan sesi kemarin dari Kak Dito yang maksudnya HTMX Go Fiber ya namanya. Kan nggak salah itu reponya di share ya. Jadi itu saya kan akan tunjukin di sini gitu ya. Apa cara bikin backendnya. Mungkin kalian bisa ngedit sendiri nanti ya. Kan dikasih reponya nanti tinggal kalian clone, nanti kalian bisa edit sendiri ya kalau kalian mau bereksperimen gitu ya. Atau mau praktek sesi hari ini. Oke. So hari ini mungkin agak panjang ya karena em, apa nggak kayak kayaknya sih nggak ada sesi apa full sesi apa pembahasan kita ya. Nggak ada intermezzonya gitu ya di sini ya mungkin ya. Jadi kita akan langsung lanjut sampai kayak kurang lebih jam 5 kayaknya kurang sedikit. Oke. So saya siapkan dulu. Oke, langsung desktop aja biar bisa enak pindah-pindah nanti. Oke. Ini di minimize dulu. Oke, taruh di bawah biar tidak menghalangi. Oke, so hari ini kita akan masuk ke cara kita bikin ya, membuat web application dengan Golang ya. Ini full stack mini class, ini day 2. Ada 4 ya, jadi masih ada besok masih ada, dan Jumat pun masih ada. Jadi Jumat meskipun ya hari libur tanggal merah, tapi kita masih ada sesi satu lagi ya. Jadi besok kita akan ngebahas image generator ya. Dan hari eh, Jumat nanti gitu ya, yang tanggal tanggal merah itu kita akan ngebahas. Ini jarang orang bikin voice based AI yang voice based application gitu ya. Kita akan kupas di situ ya. Apa eh, chatting dengan chatbot, tapi kita pakai suara kita. Tapi itu nanti hari Jumat ya. Oke. Nah, kita masuk ke materinya. Nah, kita introduksi dulu ya ke Golang gitu ya. Golang itu em, bahasa pemrograman dan dia nggak baru-baru amat ya, 2007 gitu ya. Ya relatif baru ya dibanding kita ngomongin bahasa C dan lain-lainnya. Lebih dulu ada itu tahun 1970-an gitu. Ini 2007 gitu ya. Tapi ini cukup lama ya, karena 2024 sudah 10 tahun lebih, belasan tahun lah ya. Oke. Nah, Golang ini dibuat oleh eh, teman-teman di Google ya, dari Robert Griesmer, Rob Pike, dan Ken Thompson. Itu mereka sama-sama bikin satu bahasa pemrograman baru namanya Golang gitu ya. Nah, di 2007. Terus nanti dipakai untuk internal ya. Kemudian tahun 2009 diluncurkan sebagai open source gitu. Jadi nggak lagi internal di Google, tapi mulai perusahaan-perusahaan lain bisa pakai ya bahasa pemrograman Golang ini. 2014 ini salah satu perusahaan yang mungkin mengadopsi gitu ya, itu adalah Docker. Oke. Kalau teman-teman mungkin belum paham Docker itu apa gitu, kenapa terkenal gitu ya, karena dia adalah satunya platform untuk kita deploy aplikasi ya. Jadi aplikasi yang kita bikin itu kita bisa masukin namanya kontainer, nanti kontainernya kita bisa deploy di website-website gitu ya. Nah itu eh, konsep Docker gitu ya. Nah itu dibuat dengan Go dan sangat ya kalau teman-teman udah masuk dunia programmer sih ini salah satu tools yang bisa dibilang bisa misalnya apa ya indispensable gitu. Tidak bisa nggak bisa nggak kita mesti tahu kita mesti pakai gitu ya Docker ini. Dan 2021 sampai sekarang gitu ya, ini udah mulai udah banyak ya bukan cuma Google, Apple juga pakai, Facebook, Twitter gitu ya. Udah banyak yang pakai. Termasuk Ruang Guru ya, Ruang Guru juga pakai Golang ya. Kita di tech stack backend-nya itu pakai Golang. Selain tentunya ada di front end ada JavaScript ya, tapi em, kita ada pakai Golang dan itu em, salah satu apa ya andalan kita ya, bahasa andalan kita di Ruang Guru. Oke, kemudian kenapa sih Golang dipakai gitu ya? Kenapa kita pakai Golang gitu ya? Nah, Golang ini dipakai karena dia compiled gitu ya. Kalau kita bandingin dengan JavaScript atau mungkin PHP gitu ya, PHP, mungkin teman-teman ada yang familiar dengan PHP gitu ya. Mereka itu bahasa pemrograman yang interpret ya. Jadi istilahnya dia perlu satu
satu aplikasi lagi untuk jalanin gitu. Perlu server lah gitu. Karena kalau Golang ini kita nggak perlu server, kita bisa langsung bikin gitu ya, binary filenya atau ya dikompilasi lah istilahnya. Jadi sama kayak kita misalnya buka aplikasi di Windows, tinggal double klik and that's it, udah buka gitu. Kita nggak perlu buka lagi satu server, kita buka dulu servernya, nanti baru jalanin programnya ya. Tapi kalau Golang bisa langsung seperti itu. Cuman hari ini dan mungkin berikutnya kita akan bahas Golang sebagai web application ya, bukan sebagai desktop. Nah, Kompat itu kelebihannya apa? Kompat itu kelebihannya adalah dia cepat ya. Cepat dan dia nggak kalah dengan C dan C++. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu C dan C++ gitu ya. Sistem operasi kita yang kita pakai gitu ya. Kita kan punya komputer terus ada sistem operasinya gitu ya. Atau handphone juga ada sistem operasinya kayak Android gitu kan itu atau iOS itu ya. Itu sebenarnya dibuat dengan C dan C++ ya. Nah, itu salah satu dua bahasa pemrograman yang sangat banyak dipakai ya. Dan jadi kita udah tahu lah cepat lah gitu ya. Dua saluran ini bisa untuk bikin sistem operasi gitu ya, termasuk Windows juga dibikin dengan kalau nggak salah C++. Linux juga dipakai pakai pakai C ya, kalau nggak salah Linux masih pakai C. Oke. Bedanya dikit, tapi ya namanya juga ada mana plus-plusnya doang, tapi itu cukup variatif loh. Makanya, nah sekarang coba ya saya tanya gitu ya. Siapa tahu teman-teman ada yang tahu, mungkin yang di kuliah teknik informatika mungkin tahu ya. Eh, C dan C++ ini kan udah cepat ya. Tapi ada satu bahasa pemrograman yang lebih cepat gitu ya. Ada yang tahu nggak bahasa pemrograman apa yang lebih cepat daripada C atau C++ gitu ya? Python. Python Python enggak. Ada lagi Rust juga enggak. Python setahu saya interpreted ya. Jadi kita perlu server Python-nya untuk jalannya. Jadi nggak mungkin lebih cepat dari ini. Yes, Jatmika udah dapat betul assembly ya, assembly language. Itu bahasa yang tidak manusiawi ya, terus terang aja ya. Tapi itu yang paling cepat. Oke. Nah, kenapa dia paling cepat gitu ya? Karena assembly ini kalau kalian baca ya kode bahasa assembly itu bukan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris betul, tapi istilahnya itu lebih ke kita agak susah bacanya gitu ya, karena dia bukan bahasa yang pakai if then else, terus pakai for i sama dengan berapa gitu ya. Biasa bisa kita kita kenal lah kalau kita udah sering programming, tapi dia benar-benar pakai mainannya register gitu ya. Eh, Terus mainannya kalau kita main tuh bisa shift gitu ya, shifting bit gitu ya. Itu benar-benar bahasa mesin gitu istilahnya. Dan itu yang paling cepat ya, karena yang jalanin aplikasi kita jalanin itu sebenarnya kan yang eksekusi itu ya kan bukan orang di belakangnya, tapi adalah mesin ya. Dan mesin itu lebih cepat kalau dia pakai angka-angka ya. Dia very good at crunching numbers, jadi mereka benar-benar luar biasa cepat kalau berurusan dengan angka gitu ya. Jadi kalau kalian belajar, ini kan full stack ya, dia belajar AI pun sebenarnya sama ya. Itu ada rumus matematikanya untuk kita bikin AI model, itu sebenarnya pakai rumus matematika. Dan memang komputer sangat efisien, sangat cepat dengan menggunakan angka-angka ya. Oke. Nah, kemudian selain performance ya, yang nggak kalah gitu dengan C dan C++, jadi ada assembly yang paling paling cepat, ada C dan C++, ada Golang gitu ya. So it's like sangat bagus lah untuk Golang ini. Kemudian dia simple dan mudah dibaca ya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa sih codingannya gitu. Itu benar-benar yang kalian baca itu kayaknya enak gitu, dibaca kayaknya kayak bisa dibaca aja gitu. Kurang lebih sintaksnya eh, mudah dimengerti gitu ya. Oke. Kemudian dia punya standar library ya karena dibikin oleh Google ya. Jadi mereka mungkin banyak pakai modul-modul gitu ya yang memang em, dipakai perusahaan besar. Jadi banyak modul-modul atau built-in function yang udah jadi kita tinggal pakai gitu ya. Dibandingkan dengan bahasa pemrograman baru yang eh, Python itu banyak ya. Tapi mungkin Rust gitu ya. Rust saya nggak tahu, kayaknya belum nggak terlalu banyak ya. Atau mungkin Kotlin gitu ya. Tapi Kotlin bikin oleh Google ya. Em, apa contohnya ya? Kalau zaman dulu sih C++ terus ada namanya Delphi gitu ya. Delphi ini nggak terlalu atau Pascal ya. Pascal ini nggak terlalu kalah populer dengan C++ karena library-nya kurang kurang banyak gitu ya. Eh, dan kurang standar gitu ya. Jadi standar library ini sangat penting supaya sebuah bahasa programming itu bisa berkembang dengan cepat. Dan terakhir ini kelebihannya Golang ya adalah concurrency ya. Oke, nah concurrency ini bukan paralel ya. Jadi dia sedikit di bawah paralel, tapi
bukan paralel. Jadi kalau paralel itu benar-benar dua proses jalan bersamaan gitu, itu paralel. Tapi kalau concurrency itu nggak begitu. Jadi dia kayak kodenya itu dipotong-potong jadi beberapa bagian, ya tapi dia tidak saling menunggu ya, jadi tidak berurutan gitu. Nah, itu jalan bersama-sama. Jadi kode dipotong dulu, baru jalan sama-sama gitu. Jadi hasil akhirnya itu akan sama. Mungkin contohnya ya, kalau nggak kebayang gitu ya, mungkin contohnya itu adalah kita download file gitu ya. Download file itu kan ukurannya pasti ya, misalnya 100 mega, itu pasti 100 mega gitu, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang gitu ya. Nah, kalau kita pakai concurrency ini, dia akan bisa potong jadi anggaplah 5 gitu ya, masing-masing kan berarti 20 mega. Dan dia akan berjalan bersamaan mendownload 5 potongan file ini gitu, yang di-download secara bersamaan. Jadi kita bukan cuma download file satu, terus tungguin dari 0, 1, 2, gitu, 1 mega, 3 mega, 3 mega, 4 mega, sampai 100 mega ya. Tapi file pertama itu mungkin gitu ya, dari 0 sampai berapa tuh, 20, itu kan jalan gitu ya. Jadi itu proses pertama. Yang kedua akan jalan dari 21 ke 40 gitu. Jadi akan jalan bersamaan gitu. Ada 5 eh, 5 apa 5 download jalan bersamaan gitu. Dan itu dipakai juga, teknologi ini dipakai juga di mungkin teman-teman yang suka main torrent gitu ya. Itu kan kayak begitu modelnya. Jadi bisa bisa sekali download tuh bisa dari banyak banyak user gitu. Dan makin banyak usernya ya makin cepat kelarnya kan. File itu makin cepat selesai gitu ya. So, mungkin itu ya untuk concurrency. Jadi konsep ini membantu Golang menjadi uh, performance-nya bagus ya, concurrency ini. Oke. Nah, ini mungkin yang perlu teman-teman pahami ya. Jadi the goal of every programming language is to process input untuk output ya. Jadi cuma ada 3 hal sih di setiap kita programming apapun juga. Selama dia bahasa pemrograman itu ada yang namanya proses. Jadi ada 3 hal ya, proses, input, output. That's it. Tugas kita sebagai developer, mau full stack, mau back end, mau front end, membuat input ini kita proses jadi sebuah output. Itu basicnya cuma ada itu. Itulah kenapa HTML itu bukan bahasa pemrograman ya, karena dia nggak ada proses apa-apa gitu. Kita tinggal bikin sintaks doang gitu ya. Saya mau formatnya seperti ini, teks ini tolong di bold gitu ya. Nggak ada proses apa-apa. Nggak ada konversi perubahan misalnya dari 100 data, cuma satu data akhir gitu ya. Itu nggak ada. Jadi kita mau membuat perkalian gitu. HTML tuh ya nggak bisa ya pakai HTML karena nggak ada prosesnya gitu. Tapi kalau kita pakai Golang atau pakai JavaScript, mungkin teman-teman ada yang tahu JavaScript atau ya tadi PHP atau C++ gitu ya, itu kita bisa melakukan kalkulasi perhitungan matematika gitu. Misalnya kita ada 10 angka, kita mau jumlahkan gitu kan, prosesnya jadi 1 angka gitu. Jadi 10 jadi 1. Itu bisa. Itu adalah semua bahasa pemrograman pasti kayak gitu ya. Ada proses, ada input, ada output. Dan biasanya kalian kalau bisa 1 bahasa pemrograman, ke bahasa pemrograman kedua itu nggak terlalu susah. Yang ketiga itu lebih gampang lagi. Yang keempat tuh udah cepat lah gitu ya. Karena mirip-mirip gitu ya. Ya kecuali yang assembly tadi ya. Karena itu memang, kalian googling aja gitu ya. Hello World in Assembly Language. Kalian misalnya itu bukan bukan bahasa yang kita biasa ketemuin di bahasa pemrograman yang umum gitu ya. Ya. Jadi nggak aneh kalau kalau programmer gitu. Misalnya saya yang udah cukup senior gitu, bahasa pemrograman saya bukan cuma 1 ya. Saya bisa sedikit assembly, tapi udah lupa ingat ya karena itu bahasanya memang bahasa mesin. Saya bisa C, C++, ya mirip-mirip lah ya. Ada Java, PHP, zaman dulu PHP sangat terkenal waktu zaman saya baru masuk dunia kerja. JavaScript, Golang, sekarang ada Golang gitu ya. Dan terakhir Python, karena saya ada bantu-bantu juga dengan tim AI, jadi udah 6 ya programannya gitu ya. Eh, Gampang nggak sih ya? Ya, once you know one gitu, kalau udah tahu satu, yang kedua, ketiga itu akan lebih gampang. That's the key gitu ya. Yang penting kalian bisa masuk dulu, break in dulu gitu ya. Belajar satu aja pemrograman, itu berikutnya itu nggak susah gitu ya. Dan yang kalian cuma ingat programming itu ya cuma memproses input jadi output. Ada 3 hal, proses, input, output. That's it. Oke, kita akan masuk ke Golang Basics. Oke, dan ini semua bahasa pemrograman sama ya. Pasti ada 4 hal ini. Satu ada namanya variabel. Karena kita memproses data kan ya, ada input, ada output. Variabel ini adalah tempat penyimpanannya gitu ya. Oke. Jadi anggaplah ini kayak ember gitu ya, ember untuk nyimpan data gitu ya. Jadi apapun juga datanya untuk kita proseskan. Misalnya kita mau ya misalnya ya ini ya merubah air laut menjadi air tawar gitu.
Kita perlu Ember untuk mengambil gitu ya. Untuk inputnya kita perlu Ember untuk mengambil air lautnya, taruh di Ember gitu kan. Karena kalau nggak ada variabel, nggak ada Ember ya, ya nggak mungkin bisa diapa-apain gitu ya. Karena terus gimana gitu ya. Nah, satu Ember ini nanti kita akan proses gitu ya, akan ada prosesnya, ada misal penyulingan gitu misalnya gitu. Terus setelah selesai kita perlu nyimpan lagi kan, perlu Ember lagi untuk hasilnya kan, air tawar. Jadi kita perlu variabel dipakai di input dan output. Dan mungkin kalau di dalam proses ada perlu variabel lain juga kita bisa bikin. Berarti kurang lebih itu ya, variabel itu adalah kayak embernya itu ya, tempat penyimpanan datanya. Oke, kemudian ada yang namanya conditional. Jadi pada saat kita melakukan pemrosesan data, data processing gitu ya. Jadi yang pertama ini yang variabelnya adalah tentang datanya, tentang input outputnya. Conditional iteration dan function ini lebih tentang prosesnya. Gitu. Jadi saat proses itu kan mungkin aja saat proses kita mau datanya ini diproses eh, dengan cara yang berbeda. Misalnya, anggaplah tadi kalau kita ambil contoh air air laut itu ya, kita musuhnya di air tawar. Jadi outputnya kita mau air tawar, tapi inputnya bisa air laut, bisa air payau gitu misalnya ya. Dan prosesnya kan berbeda ya. Jadi kita ada conditional, ada apa? Percabangan. Ya, misalnya percabangan ya, ada cabang. Kalau dia inputnya air laut gitu ya, masuk ke sistem kita terus dideteksi ini adalah air laut, prosesnya masuk ke proses penyulingan air laut gitu ya. Proses A lah gitu ya. Tapi kalau masuknya adalah air payau gitu ya, mungkin banyak lumpurnya atau apa kan perlu prosesan yang berbeda gitu dengan air laut gitu yang benar-benar air cuma garam doang kita bisa proses. Mungkin ada lumpurnya kita mesti pisahin dulu gitu ya. Nah, jadi kalau airnya adalah air payau, kita akan uh, masukin ke proses B gitu ya. Jadi ada conditional. Gitu ya. Oke, itu conditional. Kemudian nanti ada yang namanya looping gitu ya. Jadi uh, ini ya basicnya adalah kita proses misalnya kan kita mau proses 100 ember air laut gitu kan. Kalau kita nggak pakai looping kan berarti ya satu-satu gitu ya. Ini ember pertama, terus ini adalah air laut, terus proses gitu kan. Jadi air tawar gitu kan. Terus nanti berikutnya lagi kita ulang lagi gitu kan. Apa kode yang sama gitu kan istilahnya atau proses yang sama gitu. Nah, iteration ini mengelompokkan proses-proses yang berulang ini, yang sama dan berulang gitu ya, dalam satu. Jadi misalnya kita punya 100 ember air laut, ya kita pakai loopingan ini untuk memproses oke, ada 100 ember air laut, kita akan proses sama prosesnya kan. Penyulingan air laut menjadi air tawar, mungkin pertama-tama di apa dulu tuh? Di apa kita pisahin garamnya dulu gitu ya. Saya nggak tahu mungkin ada larutan khusus atau apa untuk memisahkan garam dengan air gitu. Mungkin ada kan itu bukan spesialis saya jadi saya nggak tahu gitu ya. Mungkin ada ya mungkin kayak gitu. Terus itu kan prosesnya cuma itu aja gitu ya. Ya itu yang masuk ke dalam loopingnya gitu. Yang akan diproses terus-menerus gitu ya kan sampai 100 ember ini habis gitu ya. Jadi itu namanya looping. Kemudian ada function. Nah, function ini adalah kayak apa ya? Wadahnya gitu ya. Yang lebih besar lagi. Jadi function ini bisa berisi conditional aja, bisa berisi looping aja, bisa juga berisi gabungan conditional dan looping gitu ya. Jadi function ini kita grouping lagi proses-prosesnya menjadi satu namanya function gitu ya namanya. Dan kita bisa panggil nanti di tempat kita yang lain, di kode-kode kita yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi function ini mengelompokkan proses-proses yang mempunyai tujuan yang sama ya, beda dengan looping ya. Kalau looping kan dia berulang terus ya, tapi ini punya tujuan yang sama. Jadi istilahnya kalau kita mau menyuling air gitu, misalnya kita bisa bikin function penyulingan air. Nanti dalamnya itu ada conditional kalau airnya adalah air tawar, sorry air laut, dia proses seperti apa, proses A. Mungkin dia akan manggil function A gitu ya. Kalau dia airnya adalah air payau tadi, kan jadi apa proses B, dia akan panggil function B lagi gitu ya. Nanti di dalam apa proses air laut jadi air tawar itu mungkin ada looping gitu ya. Jadi akan ada ini kayak payung besarnya gitu ya. Function adalah payung besarnya, wadah besarnya di mana isinya bisa banyak proses yang tadi conditional looping dengan variabel, dengan data. Oke, nah mungkin harapannya udah kebayang ya analogi-analogi benar udah kebayang. Tapi kalau belum, kita nanti akan masuk ke codingannya gitu supaya kebayang codingannya kayak apa sih gitu ya. Oke. Nah, kita masuk ya ke codingannya.
Kayak apa sih sebenarnya Golang itu ya? Oke. Saya mesti pindah dulu ya ke VS Code. Nah, ini editor ya, namanya code editor. Jadi pas kita coding itu akan ada code editor. Banyak sih ya, bukan cuma Visual Studio Code. Ini namanya Visual Studio Code. About biasanya ada about, nggak ada. Welcome. Oh, nggak ada dia. Oke. Ini adalah sebuah apa editor ya. Selain ini, kalau saya di Linux saya pakai namanya Gini gitu ya. Tulisannya Giani, Geani. Ada juga kalau nggak salah ya Sublime, itu juga cukup terkenal ya, Sublime, Sublime gitu ya. Eh, dan masih banyak lain lah ya. Sebenarnya kalau kita ngomong editor ya pakai Notepad juga bisa ya, pakai Notepad juga bisa. Cuman ya kalau pakai Notepad kekurangannya dibandingkan dengan yang kita pakai ini ya, dengan Visual Studio Code ini kan spesial untuk coding ya. Jadi ada namanya syntax highlighting, ada warna-warninya gitu ya. Gitu. Nah, ada tools-tools yang bisa kita install. Nah, nanti kita akan ajarin dari awal ya VS Code ini. Kalau kalian ikut Full Stack Bootcamp, kita ajarin VS Code ini dari awal install, terus cara pakai apa namanya extension gitu ya, pakai tools-tools yang tersedia gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau ikut bootcamp akan ajarin dari awal banget gitu ya. Oke, so kita ada folder basic. Oke, so masuk ke folder basic. Oke, belum ada filenya, so kita bikin dulu ya. Ya, anggaplah main.co. Oke, kita bikin file namanya main.co. Oke, kemudian di sini kita bikin package ya. Jadi Golang itu mainannya main package. Kita mesti bikin satu file, terus file ini mesti bagian dari sebuah package gitu. Nggak bisa nggak. Ya, kurang lebih itu. Kemudian dia perlu, ini saya gedein dulu ya, karena kita perlu masuk ke terminal dulu di sini. Jadi emang agak sedikit ribet ya dibanding dengan yang lain. Mungkin yang teman-teman paham kayak JavaScript tinggal ketik-ketik doang gitu. Tapi kalau Golang perlu misalnya di ini perlu kita init dulu gitu ya. Kita perlu go mode init, terus kasih nama projectnya gitu ya. Projectnya apa sih ini projectnya? Eh, Go basic. Jadi kita panggil go mode init go basic. Oke, dia akan bikin apa modul ya namanya go basic. Nah, dia akan bikin sendiri ya, otomatis ya go.mode. Eh, karena sifatnya memang modular ya tentang untuk Go ini. Jadi ini di apa diatur oleh si Golengnya. Kita cuma cukup bikin perintah ini doang dan dia akan ngaturin isinya apa aja di sini. Gitu. Jadi kita cukup bikin ini aja. Go mode ID kita baca nanti ya. Kalau nanti mungkin pakai yang punya Kadito. Kemarin itu ada aplikasinya. Itu kan saya belum pernah pakai gitu. Nanti kita mesti pakai mungkin Go mode ID untuk install modul-modul yang dipakai gitu ya. Oke. Nah, kita perlu bikin jadi basicnya itu kita perlu go mode ini dulu, go basic satu. Terus kita bikin di satu file namanya main.go gitu ya. Saya bikin namanya main.go. Lalu kita bikin package main ya. Package main ini wajib ya. Namanya main ini wajib perlu ada satu di aplikasi kita untuk di Golang gitu ya. Kemudian kita bisa pakai bawaannya si sorry kita maksud function dulu. Function main ini juga kita perlu bikin dulu gitu ya. Oke. Kita perlu bikin satu function. Jadi package namanya main, function utamanya juga namanya main. Jadi ini kayak udah satu paket lah gitu ya. Begitu kita gomot ini GeoBasic, bikin satu file namanya main.go, terus kita bikin ya package main dan function main. So ini udah basicnya gitu. Nah kita ya kalau kita ngomong bahasa programannya, klasiknya itu adalah kita bikin hello world dulu ya. Gimana dia bisa ngeprint hello world. Oke. Ini biar tidak mengganggu saya tutup dulu ya biar kita fokus di mana file main.go-nya, go.go juga saya tutup. Nanti di terminal ya, outputnya nanti ada di terminal sini ya, karena kita masih main di back end ya. Nanti saat kita ke depan akan kita connect-in gitu ya ke web application, web server, dan di situ baru kita akan lihat ya seperti apa. Oke, kita nah untuk apa nulis gitu ya atau kita output gitu ya. Karena bila ada proses, ada input, ada output. Kita mau output gitu ya di sini.
satu teks gitu hello world, kita perlu di sini import ya. Kalau di Golang perlu import FMT. Kayak FMT ini kayak formatting gitu ya. Oke. Kemudian cara pakainya itu adalah fmt.println. Nah, ini ya kalau kita pakai code editor gitu kayak VS Code ini ada kayak auto complete-nya gitu. Jadi kita nggak perlu ketik sampai selesai. Udah dikasih tahu kurang lebih ini bukan yang kamu mau gitu. Bisa tinggal klik atau di enter gitu ya. Nah, kemudian di sini kita input hello world. Ya, ini kan kalau kita jalankan, kita save, kita jalankan, ini akan keluar outputnya adalah hello world di terminal. Nah, itu jalannya adalah go run nama filenya main.go. Oke, muncul hello world di sini ya. Oke. Nah, ini basicnya ya untuk teman-teman atau yang mungkin baru belajar tentang Golang ya, atau bahasa pemrograman. Jadi um, pemrograman lain mungkin fungsinya bisa namanya bebas, kita tinggal jalanin doang di sini gitu. Nah, tapi kalau Golang itu ada beberapa hal yang perlu kita ikutin gitu, ada beberapa aturannya gitu, ada aturan mainnya. Oke. Nah, kemudian kita coba masuk ke variabel ya. Variabel itu kayak apa sih variabel gitu ya? Ini kan nggak ada apa-apa ya. Dan ini kan ya sama kayak HTML loh kalau gini gitu kan. Variabel itu apa gitu ya? Jadi variabel itu adalah tempat penyimpanan ya. Kita bisa kasih nama ya si variabel ini kita bisa kasih nama. Terus ada tipe-tipe data juga ya. Kalau di Golang itu tipe data itu penting. Jadi ada namanya primitive data type. Itu isinya bisa bentuknya teks, bisa bentuknya angka. Angka juga dibagi jadi integer dan float. Integer itu bilangan bulat ya. Kalau float itu bilangan bilangan desimal ya kayak misalnya bilangan desimal. Jadi ada koma-komanya gitu. Itu adalah float. Kemudian ada lagi boolean ya. Boolean itu ya mungkin kalau teman-teman lupa ya boolean itu ya true false gitu. Ya, mungkin itu tiga yang basic dulu di situ. Ya, so kita cobain ya gimana cara bikin variabel gitu ya. Kita bisa bikin dengan var gitu ya. Terus nama variabelnya kita kasih nama bebas namanya again biar gampang ya x gitu ya. Terus kasih tipe datanya. Bikinnya integer gitu ya. Kalau mau float ya float 32 gitu ya. Saya mau bikin integer, ya saya bikin integer int di sini, kemudian sama dengan gitu ya, sama dengan. Nah, isinya mau saya isi angka berapa gitu. Ini masih belajar ya. Nanti kan kalau kita udah bisa gitu ya, mungkin apa datanya bukan dari sini ya, tapi eh, dari function kita masuk gitu ya. Nanti kita akan masuk ke yang lebih advance, tapi saat ini ya kita main simple-simple dulu ya, sederhana dulu gitu. Oke. Kemudian kita fmt.println gitu ya. Terus x. Jadi kan hello world, sekarang kita print x. Again, kalau kita pakai code editor gitu ya, ini ada yang tanda merah-merah nih, cacing merah nih, ini berarti ada yang kurang gitu. Dan kalau kita hover gitu ya, kita arahin ke teksnya, akan muncul nih errornya apa. Ini berarti saya belum import FMT-nya. Tadi sebenarnya udah diimport, tapi karena pakai code editor ya, jadi dihapus sama dia karena nggak dipakai kelihatannya gitu ya. Sangat pintar dia, nggak ada AI-nya gitu. Jadi main hapus aja. Kalau kita mau pakai nanti gitu kan, tapi dia udah main hapus aja. Nah, kita coba lagi ya goranmain.co. Nah, sekarang dia muncul 10 ya, bukan lagi hello world. Karena kita print-nya adalah X. Gitu. Jadi inputnya adalah ya X integer 10. Kemudian kita tinggal output 10. Oke, itu untuk variabel. Kemudian kalau kita mau string gitu, gimana sih string gitu ya? Var namanya ya str. Halo deh gitu ya. Terus kita kasih tipe datanya adalah string gitu. Jadi teks itu tipe datanya adalah string sama dengan hello world. Dan kita bisa print halo di sini. Ya biar nggak muncul error, kita bisa print line text. Oke, kalau saya komen, oh enggak, ya udah. Jadi dia akan muncul dua kali ya, karena kita ada output dua, jadi akan muncul X dan halo, pertama akan muncul 10, baris kedua akan muncul hello world. Oke, seperti itu. So, saat ini masih cukup gampang ya gitu. Ini kan variabel ya, masih variabel. Ini ada juga yang namanya apa? Bilangan desimal ya, bilangan desimal. Eh, hmm, ya.
Bisa nggak P? P bisa, oke. 3,14. Oke. Print. Oke, kemudian ada yang namanya boolean ya. Jadi langsung aja P ini apa? Float. Plot 3264 ini ada artinya sebenarnya. Plot 3264 ini adalah ya 326416 ini ya ini teknikal sih ya, tapi saya coba jalan ini sebenarnya adalah bit, jumlah bitnya. Jadi angka maksimumnya itu makin tinggi makin besar ya. Plot 16 itu cuma 32.000 berapa gitu. 64 ini berapa juta gitu. Kayak 32 ini berapa juta, 64 ini lebih lebih besar lagi ya. Jadi ada jumlah angka maksimum yang bisa diproses. Nah, kalau nggak salah kalau cuma pakai 8 bit itu cuma 65535. 16 itu berarti berapa? Hmm, ya udah lupa sih. Tapi intinya kalau kita pakai float yang makin besar, angka yang kita bisa proses, kita input tuh makin banyak, makin besar gitu ya. Oke, ini pi. Oke, kemudian ada boolean. Boolean itu is aktif bool sama dengan kita print aja sekarang ya. Namanya juga masih belajar. So ini basicnya. Oke, muncul ya hasilnya. X-nya 10, halonya hello world, P-nya 3.14, sorry. Dan is aktifnya adalah true gitu ya. Kalau kita ganti di false ya bisa juga gitu ya. Oke, terminal, sorry. Kita save. Akan berubah jadi false gitu ya. Ini bisa kita ganti-ganti, tapi di ini masih manual, belum ada proses ya. Ini masih introduction. Oke. Kemudian ada lagi namanya conditional kan ya, conditional. Oke, conditional itu apa? Kan tadi percabangan ya. Kayak gimana sih percabangannya gitu ya. Jadi percabangan tuh ya hampir semua programmer ya, pakai namanya if else gitu. If X besar dari Y, print gitu ya. Print X is greater. Oke. Oh Y-nya saya belum bikin. Oke. Tahu dari mana ya? Karena di sini ada merah-merah ya. Berarti saya terus ingat kayaknya saya belum bikin variabel Y-nya gitu. Oke. Terus saya bikin Y berapa misalnya? Var Y sini aja. 20. Oke. Nah, ya Golang nggak terlalu strict aman ya. Jadi kita bisa buang misalnya si int-nya ini. Kita tinggal bikin var sama dengan 20, dia akan otomatis ini akan berubah isi integer ya. Tapi sekali kita udah isi dengan misalnya integer ini, nggak bisa dirubah ya. Ya bisa dirubah sih, tapi agak ribet gitu ya. Jadi ya ini pasti tipe adalah integer, nggak bisa kita rubah jadi string atau apa juga. Kalau kalian sering main JavaScript, itu variabel itu bisa tipe macam-macam gitu ya. Pertama kita bikin angka, nanti bisa jadi string, bisa jadi boolean gitu ya. Tapi kalau di Golang nggak bisa ya, ada aturan-aturannya gitu. Lebih kaku mungkin ya dalam hal ini. Tapi jadinya untuk mengertinya lebih gampang karena kita tahu Y ini pasti integer gitu, nggak mungkin tiba-tiba berubah di tengah jalan kodenya berubah, variabel jadi apa boolean gitu, kayaknya nggak mungkin ya kalau di Golang. Oke. Kemudian oke, jadi kalau X lebih besar dari Y, dia akan X is greater. Nah, sekarang X-nya 10, Y 20. Berarti X lebih kecil ya. Berarti kan harusnya ini nggak muncul nih. X is greater ini harusnya nggak ada. Ya, biar ini kita buang-buangin dulu ya. Saya cuma mau print line X sama print line Y. Oke, oke, kita clear. Nih, ada 10, 20, tapi nggak muncul X is greater gitu ya. Karena emang tidak terpenuhi ya. Jadi untuk if dan else ini atau percabangan ini ya harus kondisi terpenuhi, baru ini akan dilaksanakan gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi kan embernya isinya air laut. Kalau air laut baru dieksekusikan. Kalau bukan air laut ya nggak bakal dimasuk ke sini gitu ya. Kalau itu cuma ada satu. Oke. Eh, Kemudian kita bisa tambahin gitu ya, di sini ada else gitu ya. Jadi kalau nggak lebih besar harus lebih kecil, lebih besar lebih kecil dong gitu ya. Eh, Biar kelihatan beda gitu ya, eksis. Oke, kita jalan lagi. Sekarang muncul ya teksnya ya, X is smaller gitu ya. Oke. Ini tinggal kita ganti-ganti aja sih sebenarnya ya. Gitu. Saya rasa ini cukup cukup mudah dimengerti ya untuk ini conditional ini ya.
Tapi ada satu kondisi lagi nih, kalau dua-duanya sama gimana? Dia ngeprint apa? Bigger atau smaller gitu. Dia akan muncul smaller ya. Padahal kita kan sebenarnya sama gitu angkanya ya. Berarti ada satu kondisi lagi dong gitu yang kita bisa tambahkan gitu ya. Nah, terus gimana nambahinnya? Itu ada yang namanya else if gitu. Kita bisa di sini else if kondisinya apa? X sama dengan Y. eh, Oke, ini double fmt dot println X and Y are equal. Nah, jadi berubah ya, X sama Y are equal. Oke. Nah, itu ya kurang lebih tentang kondisional gitu ya. Jadi kondisional ini ya karena apa? Percabangan. Jadi ada kondisinya gitu ya. Kalau kondisi tertentu terpenuhi, dia akan masuk ke percabangan yang itu, gitu. Kalau nggak terpenuhi, dia akan nggak masuk ke cabang. Jadi kayak kita masuk ke rumah, ada 3 pintu gitu, ada 2 pintu gitu ya. Masuk ke rumah ada pintu kiri dan kanan gitu ya. Ehm, Atau ada 3 pintu, kiri, tengah, dan kanan gitu ya. Kita mesti milih kan, begitu kita masuk pintu yang kiri, ya udah nggak bisa mundur lagi gitu ya. Kiri ya udah kiri, terus jalan lagi gitu ya. Percabangan itu seperti itu, jadi benar-benar bercabang ya. Ehm, nggak bisa mundur lagi ya, karena kalau kita ngomong sama ngomong itu dia berjalan dari atas ke bawah, kiri ke kanan gitu ya. Berurutan ya, nggak mungkin dia mundur gitu ya. Makanya ada looping gitu. Looping ini akan bisa mundur mundur lagi gitu ya, kurang lebih ya, tapi itu juga terbatas mundurnya, nggak mundur dari awal banget gitu, tapi ada kondisi loopingan ini terpenuhi, dia akan mengulang gitu, tapi diulangnya di situ-situ aja gitu ya. Oke. Nah, looping seperti apa sih? Kita udah bahas variabel, kita udah masuk ke kondisi, kita masuk looping. Oke. Looping ini sintaksnya mirip-mirip ya dengan bahasa omongan lain gitu ya. Ini juga kalau kalian bisa ini ya sama aja sih sebenarnya. I plus plus. Nah, kita fmt dot line I gitu ya. Oke. Nah, dia akan di sini akan mengoutput atau ada outputnya adalah angka dari 0 sampai 4 ya, nggak sampai 5 ya, karena lebih lebih kecil dari 5 dia akan keluar. Oke, jadi ini ada 3 hal ya. Kalian akan belajar lebih dalam lagi nanti di bootcamp ya. Jadi ada kondisi awal, kondisi awalnya apa, terus kondisi akhirnya kapan berhenti loopingnya gitu ya. Jadi kapan mulai looping, kapan berhenti looping, dan di antara looping itu kita prosesnya mau berapa kali gitu ya. Apakah berurutan satu demi satu atau kita mau lompat per dua, dua per dua, eh, dua apa ya? Dua dua iterasi lah gitu. Jadi ini kalau kita plus hmm, ya plus dua. Ya. Nggak bisa. Hmm, lupa. Saya lupa ceritanya, tapi saat ini kita bisa saat ini cuma satu ya. I plus plus itu berarti I plus satu gitu ya. I plus plus itu sama dengan I plus satu. Sebenarnya itu. Saya lupa perintahnya untuk looping sampai 2 kali itu apa ya? I plus 2, I don't know. Udah I lupa. plus sama dengan 2. Oh, plus sama dengan 2 ya. Oke, thank you. Yes, betul. Dia akan loncat ya. Jadi 0, 1 akan di skip langsung 2, nah 3 akan di skip langsung langsung 4. Yes. Thank you very much. Ya, salah satu kekurangan kalau belajar bahasa programan ya itu ya, karena setahu saya kayaknya bisa begini. Oke. Kita pakai itu saja, kita akan looping gitu ya. Mungkin teman-teman yang masih baru pengen lihat gitu ya kayak apa looping itu. Jadi dia akan looping 0 sampai 4 ya. Jadi dia akan print si I-nya ini ya sebanyak 5 kali, tapi angka kan mulai dari 0 gitu sampai 5. Kalau kita mau angka sampai 5 ya bisa kita rubah aja kondisi awal jangan 0 tapi dari 1. Ini lebih kecil sampai dengan 5 boleh, mau sampai 6 terus kurang dari 6 juga bisa gitu ya. Ada banyak cara ya sebenarnya untuk coding itu. Um, Oke, itu 345 ya. Oke, kita I plus 1. Coba deh, I plus sama dengan 2 gitu ya. Dia akan kayak gimana sih gitu ya. Mungkin penasaran. Oke. Nah, dia cuma nge-print 3 kali ya. Dia akan skip, 2 akan di skip, 4 akan di skip. Gitu ya. Beda dengan yang, masih ada nggak? Oh, nggak ada. Udah, beda dengan yang I plus plus 1 1 gitu ya. Oke. But again, ini
quick quick overview aja ya. Nanti teman-teman akan belajar lebih dalam lagi di bootcamp ya. Oke. Kita balik ke slide-nya ya. Oke. Oke, kita masuk ke namanya REST API ya. Jadi kalau kayak tadi kan kayaknya buat apa belajar bahasa pemrograman kalau cuma bikin gitu-gitu doang gitu ya. REST API ini apa sih gitu ya? REST API ini kayak jembatan gitu ya, yang menghubungkan gitu ya satu aplikasi dengan aplikasi lain. Jadi ada dua aplikasi bisa saling berhubungan gitu, bahkan mungkin lebih. Tapi anggaplah cuma ada dua. Gitu. Contohnya kalau kita booking tiket pesawat gitu misalnya atau booking tiket kereta gitu ya, anggaplah itu bisa juga. Terus kita pakainya apa? Anggaplah tiket.com gitu. Oke. Nah, si tiket.com ini kan satu aplikasi ya. Terus ada lagi si airline-nya itu satu aplikasi lagi gitu ya. Dia punya database-nya kan. Terus dia bilang, oke, kamu bisa akses ya mesti istilahnya mesti saling apa kerjasama dulu gitu ya supaya bisa akses si airline punya database. Tapi basicnya adalah kita punya dua aplikasi yang saling berhubungan gitu. Tiket.com terima dari customer orderan gitu ya. Saya mau pesen tiket tanggal sekian jam sekian gitu. Nah si tiket.com akan kontak kan istilahnya ya, ke si penerbangannya gitu ya. Kalau kita ngomong penerbangan, ada pesanan nih tanggal sekian eh, satu tiket gitu misalnya ya. Apa jam sekian ada nggak gitu ya. Nah si airline ini akan bilang udah penuh gitu misalnya gitu udah penuh atau ada gitu ya. Nah ini kan ada komunikasi gitu ya di situ ya. Oke, antar dua aplikasi yang mungkin dibuat oleh ya pastinya di sini dibuat oleh orang berbeda gitu ya, bukan orang sama tapi orang berbeda. Atau kamu punya tim sendiri, si airline punya tim sendiri, tapi mereka bisa komunikasi gitu ya. Jadi kayak bahasanya sama gitu ya. Nah itu adalah fungsi dari si REST API ini. Ya. Oke, kemudian kalau kita mau apa cek cuaca itu juga bisa gitu ya, cek cuaca juga bisa. Atau nanti kalau kalau contohnya mungkin yang Kadito bikin ya kemarin Pokemon gitu, itu kan sebenarnya ada database ya, database Pokemon yang kita cuma nebeng doang gitu ya ke database itu. Nah, itu pakai REST API sebenarnya di backend. Jadi API ini akan mengirim data dan menerima data lagi gitu ya. Oke. Jadi jadi pertukaran data gitu ya. Oke. Nah, kenapa pakai API atau REST API ini ya berarti kita kan bisa eh, saling berkomunikasi ya. Nggak lagi sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya ya kan kayak tadi airline kan cukup cukup mikirin gitu ya istilahnya eh, eh, input datanya atau data yang perlu dia maintain adalah cuman ya saya ada jadwal keberangkatan kapan aja, sisa sisa kursinya ada berapa, terus saya taruh di API endpoint namanya API endpoint, orang lain bisa akses. Si airline ini nggak perlu bikin sistem tiketing sendiri ya. Sistem e-commerce itu dia nggak perlu bikin, dia bisa bisa kasih aja ke orang lain. Yang tiket.com ini kan akhirnya dia nggak perlu bikin satu airline sendiri kan. Bisa saling berhubungan gitu. Jadi interoperability dan karena ini adalah mesin ke mesin gitu ya. Jadi nggak ada orang. Kalau mungkin kalau kita ngomong yang airline tadi kan zaman dulu ya. Mungkin kalian zaman sekarang nggak berasa ya. Tapi zaman dulu itu kalau saya mau pesan tiket gitu ya. Saya mesti pergi ke Tour and Travel. Datang ke Tour and Travel secara fisik gitu ya. Terus bilang saya mau pesan tiket. Nanti si Tour and Travel orang travel tadi akan telepon gitu ya ke airline-nya. Ada nggak gitu kan. Terus bulak-balik gitu kan. Eh, telepon gitu ya. Kadang udah ditutup, saya udah kayaknya udah oke, terus tiba-tiba saya terima telepon, jadwalnya diganti. Saya mesti telepon, mesti ngomong lagi, ganti gitu kan. Ya dia telepon lagi gitu kan. So it's like mm, wasting time lah istilahnya ya. Banyak waktu terbuang ya. Nah, dengan adanya mesin ke mesin ini otomatis kan berarti kan eh, tinggal customer tinggal ganti plok datanya langsung 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 secara instan gitu ya. Eh, muncul update yang terbaru gitu ya. Itu. Oke, dan data manipulation ya pastinya seperti saya bilang tadi si airline ya cukup eh, open gitu ya datanya yang dia mau open nggak semuanya ya. Jadi open mungkin cuman jadwal terbangnya sama ketersediaan kursinya udah gitu kan. Terus bisa diakses oleh si e-commerce tiket.com ini bisa booking dan nanti si airline bisa ngedit gitu ya di situ ya. Jadi akan ada pertukaran data itu otomatis. Oke. Nah, ada tiga ya. Di sini kita ngomongin tentang REST API. Jadi REST ini salah satu protokol ya.
Em, kayaknya ada satu lagi tapi udah lama banget kayaknya udah nggak ada ya. Yang sekarang dipakai adalah REST API. I kind of forgot the name, tapi dulu tuh ada dua yang terkenal ya, REST API dan satu lagi protokolnya. Tapi yang menang kayaknya REST API ini ya. Jadi sekarang kita pakainya namanya API itu semua pakai REST. Dulu tuh ada satu lagi. Kind of forget. Jadi REST API ini apa aja sih yang penting ya untuk REST API dan kenapa dia jadi lebih unggul ya dibanding yang lain-lain gitu ya. Karena dia sifatnya adalah stateless gitu ya. Stateless ini artinya gitu. Stateless ini apa sih? Stateless ini artinya adalah mungkin enaknya pakai analogi ya. Kalau kita misalnya pesan makanan gitu ya. Di restoran kita masuk restoran terus kita pesan makanan, kita mesti bilang kan sama si restoran, saya mau pesan nasi goreng. Nasi goreng ini jangan pedas gitu misalnya. Karena saya nggak suka pedas, saya bilang jangan pedas gitu ya. Terus apa lagi? Terus nggak pakai sayur gitu ya misalnya gitu ya. Jadi itu mesti di-define di awal tuh oleh si kliennya gitu, oleh customernya. Nanti akan diterusin ya ke dapur kan. Dapur ini adalah si servernya gitu ya, ke dapur. Nah, dapur ini akan memproses. Setelah itu dia nggak akan nyimpen 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 apa istilahnya, nggak akan nge-save preferensi dari saya gitu kan. Karena saya kan cuma sekali sekali makan di situ doang gitu. Jadi dia nggak perlu nyimpan apa-apa. Oke. Jadi setiap kali saya pesen gitu, saya mesti bilang gitu ya. Eh, nasi goreng jangan pedas, nggak pakai sayur gitu ya. Oke. Setiap kali pesan ya, jadi setiap kali pesan harus bilang itu gitu ya. Jadi besoknya saya balik lagi juga harus ngomong hal yang sama gitu ya. Si restoran nggak akan ingat gitu ya. Itu adalah namanya stateless. Kelebihan stateless ini adalah si servernya jadinya atau si dapurnya ini ya nggak perlu pusing gitu ya. Ingat yang datang siapa, terus dia sukanya apa gitu kan. Itu kalau kita simpen datanya kan bakal banyak banget ya, kan tiap orang beda-beda kan. Oke. Makanya stateless ini penting karena jadinya beban di server berkurang ya. Karena si klien ini harus ngasih datanya semua gitu ya. Maunya apa, seperti apa, dibikinnya itu mesti di state di depan, mesti dibilang di depan. Saya maunya kayak gini. Itu adalah stateless. Kemudian ada lagi yang catchable ya. Catchable ini eh, mungkin contohnya kayak kita ke stasiun kereta gitu ya. Stasiun kereta atau ya ke bandara gitu ya, teman-teman yang mungkin sering terbang dari luar 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 pulau gitu, luar kota yang lumayan jauh. Tapi anggaplah kita di stasiun kereta, kan ada jadwalnya gitu ya. Jadwal keretanya jam berapa berangkat, udah nyampe apa belum keretanya gitu ya. Informasi-informasi ini kan muncul ya di apa yang namanya information board gitu ya, papan informasi gitu ya. Nah, catchable ini adalah seperti itu. Jadi eh, kita nggak perlu ngakses servernya berkali-kali gitu ya untuk dapetin data yang sama. Oke, jadi misalnya eh, si anggaplah kita balik ke penerbangan tadi. Penerbangan tadi kan jadwalnya fix kan ya, nggak mungkin berubah-ubah ya. Kalau ada berubah juga ya pasti dia akan bilang akan berubah jadwal gitu kan. Tapi kita bisa nyimpan gitu ya kopinya gitu ya di client side kan ini ya. Di kliennya kita bisa simpan kopinya gitu ya supaya kita nggak perlu nanya ke server. Kelebihannya apa? Kalau kita simpan di klien gitu ya, itu berarti kan kita bisa akses data lebih cepat ya, karena kita nggak perlu proses ke server ya. Meskipun kalau kita ngomong di dunia komputer ya itu seper seper berapa milidetik gitu ya, milidetik bukan detik lagi tapi milidetik. Tapi itu eh, buat kita gitu ya, kalau terbiasa instan gitu kan kayaknya nunggu itu agak lama gitu ya. Kalau kita chat sama chat GPT gitu misalnya, Eh, kita press enter itu kan maunya instan langsung keluar dong gitu, jangan nunggu-nunggu lagi gitu kan. Dan chat GPT itu berapa detik gitu ya. Nah, catchable dia fungsinya seperti itu. Di client side itu lebih cepat. Di server itu jadinya juga load-nya nggak terlalu besar ya, karena nggak setiap detik itu terima banyak 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 apa banyak ya bahasanya hits sih ya. Nggak terima banyak request lah gitu ya. Jadi beban servernya berkurang dan iklannya juga lebih cepat ya. Nah, itu namanya catchable. Jadi prinsipnya catchable. Kemudian ada client server. Jadi client server ya berarti jelas ya, client server ini sebenarnya adalah ada dua pihak ya. Ada satu client dan satu server. Satu penyedianya, yang kedua adalah yang pengkonsumsinya gitu. Klien ini pengkonsumsi, server ini penyedianya. Anggaplah kayak kita ke perpustakaan gitu kan, kan ada perpustakaan itu yang menyediakan buku-bukunya untuk dipinjamkan, kliennya mau minjem buku gitu. Ada klien ada server gitu ya. Usernya kan seperti itu. Jadi harus ada dua pihak gitu ya. Kalau jadi satu ya namanya bukan client server ya, dan itu nggak perlu REST API ya, itu jadinya monolitik gitu. Seperti itu. Oke.
kita udah cukup ya teorinya, cukup panjang juga. Cukup masih 1 jam lagi. Oke. Nah, kita lihat REST API in action ya. Kayak gimana sih REST API ini ya? Oke. Saya perlu, OpenAI. Berikutnya OpenAI. Setelah ini kita akan masuk ke OpenAI. Ini tuh, oke, saya pindah dulu ya ke HTMX Provider. Oke. Ya karena OpenAI cukup panjang ya, jadi saya mungkin akan pakai yang udah jadi aja dari sini ya. Saya copy dari working ini kayaknya ada. F. Tadinya mau bikin dari awal, tapi kayaknya mending saya copy aja yang udah jadi ya. Oke, sini. Oke, ls. Oops. Oops. Slash bintang. Oke, tadi yang double saya hapus aja. Oh ya, saya ketik ini namanya terminal ya, diajarin juga di bootcamp. Jadi ya kalau kita main backend biasanya akan main seperti ini. Full stack juga diharapkan bisa ya sebenarnya untuk main di terminal. Diajarin juga ya nanti ya. Oke, so kalau nggak salah Kak Dito kemarin pakai server.co ya. Jadi namanya bisa juga bukan main, pakai server.co juga bisa. Oke, di basic ini aku Fiber server. Ya. Ya, tapi package tetap namanya main ya di sini. Tetap namanya main, package-nya namanya main, jadi bukan package server gitu, bukan. Namanya tetap ada namanya main. Jadi ada aturan mainnya. Tapi dan function main juga ada ya. Jadi ini is like the basic stepless of apa Golang gitu ya. Perlu ada namanya package main dan ada function main. Itu udah pasti, udah wajib, nggak mungkin nggak ada. Tapi namanya bisa kita ganti, namanya bisa ganti server.go gitu bisa. Oke. So kita pertama harus jalanin dulu servernya di sini ya, karena ini web base gitu. Jadi kita mesti jalanin dulu Goran server.go. Kita lihat ya sama nggak dengan yang kemarin gitu ya. Oke. Kemudian kemarin tuh di localhost 3000. Oke. Nah, sama ya, kemarin kayak kemarin kan, cuma kalau kemarin dibahas tentang ininya ya, cara bikin interface segala macam gitu ya. Tapi nggak dibahas dapat dari mana sih? Kalau kita klik Bulbasaur ini datanya dapat dari mana gitu ya? Itu nggak dibahas kemarin ya. Oke, saya mungkin 15 menit ya, saya coba cover tinggal 12 menit lagi untuk ini sebelum kita masuk ke eh, chatbotnya gitu ya. Oke. Nah, kita bisa start juga kan, kemarin kan bisa start juga kan, misalnya Dito gitu ya. Eh, ya nggak ada gitu, ternyata typo gitu kan, typo. Ya, itu ada. Oke. Nah, cara kerjanya gimana di back end gitu kan? Ini gimana caranya gitu kan? Kita kan connect ke sesuatu kan di sini ya, ke Pokemon ini karena filenya kan cuma sedikit ya. Istilahnya kita nggak ada database, nggak connect kemana-mana juga. Terus gimana gitu ya? Oke, nah ini yang kita bahas hari ini di back end-nya. Saya akan coba bahas dalam ya mungkin 15 menit ya, mudah-mudahan cukup jelas untuk teman-teman ya. Oke. Masuk ke VS Code. Oke. Nah, again tadi kita udah bahas ada import FMT. Kalau saat ini ada beberapa apa eh, modul atau package lain kita mesti install ya. Ini ada di sini semua. Kalau teman-teman copy dari Dito punya, harusnya ini udah lengkap ya. It's the same thing practically. Jadi teman-teman setelah ini mungkin pas saya bahas Open API mungkin di situ bisa bikin catatannya gitu ya. Apa aja sih yang mesti di ini karena kode ini harus udah dapat ya. Kalau teman-teman ikutin atau save linknya dari Kadito kemarin. Oke. Nah di sini ya kayaknya ini nggak keburu kita bahas, ada struct down slice. Tapi kayaknya nggak bakal keburu guys. So kita langsung aja ya ke API-nya. Jadi API dari mana sih? Ini kan namanya Fiber ya, kan namanya Go Fiber, Go Fiber. Ini apa ini? IndiHome kah gitu ya? Go Fiber gitu ya. Bukan ya guys, ini bukan Go, tapi ini adalah satu framework ya. Go Fiber ada sebuah framework. Oke. Kita bisa googling gitu ya. Go Fiber. Oke. Nah, alhamdulillah Go Fiber. Jadi ini adalah sebuah framework ya yang pakai Golang gitu ya. Jadi ada tadi saya mau cobain ini tapi kayaknya nggak keburu waktunya. So contohnya ini ya, teman-teman bisa bikin sendiri pakai
file Golang sendiri, tinggal copy paste dan akan muncul localhost 3000 hello world gitu ya. Tapi dia muncul di browser ya, bukan di terminal tapi di browser. Jadi dia kayak bikin satu mini server, mini web server gitu ya. Dan ini dapat dari mana sih 3000 ini? Nah, dia kita define sendiri di sini ya. Ini namanya port gitu ya. Kita bisa customize 3000, bisa juga 8080, mau 8000 juga bisa. Tapi disarankan di atas 1024. Oke, ini tips aja ya, 1024 karena di bawah 1024 itu dipakai ya. Dipakai oleh komputer kita. Jadi komputer kita tuh di reserve atau di apa dipakai port sampai dengan 1024 itu ada fungsi-fungsinya sendiri ya. Kayaknya sekarang udah jarang sih, tapi kalau FTP itu portnya 21, terus HTTP server ya, mungkin pakai Apache itu 80, ada apa lagi ya? SSH itu 22, ya mungkin kalau nggak familiar ya it's okay, tapi basicnya ada beberapa tools yang dipakai oleh sistem operasi gitu ya, yang menggunakan port di bawah 1024. Jadi ya bebas ini ya, mau berapapun juga di atas, selama di atas 1024 ya, pokoknya 1025, 1026, mau 8080, 3000, tapi paling umum dipakai adalah 3000 dan 8080. Oke. Kalau bisa copy paste ini aja, tapi kamu bisa ganti ya. Oke, dan apakah punya kita ikutin juga ya yang kita bikin ini ya di Golangnya ya. Oke. Ikutin juga sebenarnya, cuman tempatnya beda-beda ya, karena dalamnya ada apa? Tapi di sini ada ya. Port 3000-nya ada gitu ya. Di sini. Exploiter masih. Saya belum copy. Salah klik, sorry. Ya, ya ini sama ya, 3000-nya ada. Ya, GoFiber juga tadi ada ya di atas ya, banyak kan GoFiber, package juga ada. So, kita compare aja, ada ya, ini ada di sini. Jadi sebenarnya kita expand aja, kita bisa pakai ini terus kita isi tengahnya gitu ya, itu bisa. Terus ada apa tuh, function main kita hapus aja. App fiber.new sama p.get. Ada di sini ya, fiber.new. Ini ada juga app.get, ini ada ya, yang slash ini ada. Oke, emang sedikit berbeda ya, karena kita udah tambahin gitu ya. Tapi app.get ini kurang lebih sama nih. Ada function fiber ctx, ini udah default ya. Ini namanya handler dari si fiber, jadi ini udah pakem lah gitu. Jadi kita rubah, kita sebaiknya rubah, cuman yang ini aja ya. Namanya endpoint ini ya. Jadi apakah localhost 3000, localhost 3000 / Pokemon gitu ya, atau / apa gitu ya. Itu yang bisa kita edit tadi. Oke. So, ini ya. Terus karena kita pakai HTML ya, kan pakai HTML, jadi perlu HTML file yang kita perlu definisikan gitu ya. Jadi ada tambahan ya, ada engine sama html.new, tambah HTML. Ini ada di dokumentasinya GoFiber ya. Kalau teman-teman mau lihat, bisa ikuti di sini ya, gofiber.io. Basicnya diajarin di halaman ini sih. Jadi basicnya adalah kita bikin servernya, gitu ya. Kemudian kita bikin routingnya. Jadi bisa slash, yang utama itu adalah slash. Jadi localhost 3000 itu muncul apa? Kayak yang di sini kan localhost 3000 yang munculnya halaman utamanya gitu. Tapi kita sebenarnya bisa bikin halaman lain lagi gitu. Misalnya slash chat atau apa gitu ya di situ. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada cuma satu. Oke, kemudian kita pakai template engine namanya ya, template engine. Itu bawaan dari Fiber, jadi dia punya template engine dan kita define di sini. Oke, jadi HTML-nya semua kita taruh di namanya folder templates, kurang lebih itu. Terus kita load ya, si template engine kita load. Jadi untuk istilahnya front end-nya, tolong pakai si template engine gitu, dan loadnya dari HTML. Di HTML ini baru ada HTMX tadi ya, kemarin yang kita udah bahas ya. Oke, kemudian kita pakai course, kayaknya nggak perlu dibahas. Oke, karena nggak keburu. Nah, ada CSS file ya. Jadi kemarin kan ada Tailwind juga ya. Itu kan pakai CSS. Nah, itu perlu kita define juga ya. Lokasinya di mana sih CSS ini, supaya nanti HTML-nya bisa connect ke CSS-nya gitu. Kalau kita nggak define, nanti HTML sendiri nggak ada CSS-nya, jadi kurang bagus gitu ya. Oke. Kemudian, nah ini, nah sekarang coba kita lihat ya di sini kode ini gitu ya.
ditebak aja kira-kira di mana ya connect ke API-nya gitu ya. Mungkin ada yang mau coba menjawab dari coding saya ada line 26 sampai 34 gitu ya. Ini kan ada beberapa baris ya. Eh, Kira-kira di mana nih, line berapa nih? Yang ada connect ke API gitu, REST API gitu. Ya, kalau bisa dibaca, saya gedein deh. Nah, biar jelas gitu ya. Kira-kira di mana nih API connect-nya? Mau dicat kah? Fiber bisa jadi framework. Fiber itu framework-nya sih. Golang kode yang mirip Java, yes. Ya. Play, ya betul bisa juga pakai Playground. Oke, ada yang mau nebak gitu ya, line berapa? 26, 27 kosong ya, nggak mungkin 27. Karena dia nggak mungkin 31 ya. 3, 26, 28, 29, 32, 33, 34 gitu ya. Line 26, POC API, line 26, yes, betul. Nah, udah pada bisa ya. Oke. Karena ada di sini ya, ada API gitu ya di sini ya. Oke, very good. Oke. Karena di sini ada namanya POC API, ada udah jelas ada POC API gitu di sini ya. Oke. Nah, POC API ini dapat dari mana sih gitu ya? Terus apa sih POC API ini gitu ya? Saya cari lagi supaya kelihatan lebih luas ya ini ya. Oke, dapat dari mana? Nah, biasanya kalau seperti saya bilang tadi di awal, codingan itu dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi kalau kita mau ketemu POC API, terus mau tahu POC API ini apa gitu, dapat dari mana gitu, itu tinggal naik ke atas gitu ya. Cari, tapi ke atas dan ke bawah ya. Ke atas POC API itu ada di mana. Nah, nanti loading nih, loading dari si GitHub ini, POC API.-go gitu. Nah, kita bisa, ya bisa di search aja ininya, bisa juga. Di googling aja. Ya, ya. Oke, Fiber udah ya. Oke. Nah, masuk ke GitHub ya. Nah, ini emang udah umum ya kalau teman-teman main codingan udah pasti mainnya Git dari GitHub gitu ya. Oke, di sini ada dokumentasinya nih. Nah, ternyata dia adalah sebuah wrapper ya. Jadi bungkus lah gitu ya, bungkus dari namanya POC API. Jadi sebenarnya ada orang yang bikin uh, POC API gitu ya. Terus dia uh, ya intinya dia punya punya kayak tadi kayak ini kayak airline-nya gitu ya. Ada orang yang saya nggak tahu ini dari resmi atau enggak ya dari si Pokemon punya siapa sih? Sorry, dari si provider Pokemonnya resmi atau bukan? Atau ini cuma emang hobi gitu ya, orang hobi terus ya rajin gitu banyak waktu gitu ya. Ini teman-teman mahasiswa punya waktu yang cukup untuk bikin kayak ginian. Tapi dia bikin database-nya Pokemon ini, terus dia bikin tuh biar orang bisa akses gitu ya. Nah, ternyata banyak ya, bisa pakai Node.js, pakai Python juga bisa. Tadi ada yang bilang Python, Kotlin juga bisa, pakai Java juga bisa. Tadi ada yang bilang Java mirip dengan Java, yes, mirip-mirip. Pakai Swift, pakai PHP, Ruby, Go. Nah, Go ini ada nih, pakai apa Mingo. Ya, pakai Crystal, oke. TypeScript, ada Rust, tadi ada bilang ada Rust juga. Jadi bisa ya, ini ada banyak ya. Eh, yang bikin namanya wrapper. Jadi si airline-nya ini adalah si POC API ini. Terus dia bikin nih API endpoint ya namanya API endpoint. Kalian bisa akses untuk akses database-nya. Jadi dia kasih, oke kalau mau kamu akses Pokemon, aksesnya lewat halaman ini gitu. Misalnya POC API slash Pokemon gitu misalnya ya. Nah, atau di sini ada. Oh di sini ada. Nih, pocapi.co/api/v2/ nah ini apa nih mau ngambil apa? Pokemon kah? Ambil berries kah? Saya nggak tahu ini apa aja ya. Hmm, banyak kan ternyata ya. Saya bukan penggemar Pokemon soalnya. Nah, jadi ini kalian bisa akses gitu ya. Kemudian akan dapat hasilnya. Ini contoh hasil yang contohnya ya, contoh hasil. Ada apa aja gitu, data-datanya ada apa aja. Oke, dan ada deskripsi. Jadi name ini apa, count ini apa sih? Ini count ini apa sih? Berarti total number of resource available on API. Jadi misal kalau ini apa? Ability ya. Berarti ada 248 ability total di database-nya si POC API ini. Nah, wrapper itu apa? Wrapper ini kan lihat ini bahasa pemrograman semua ya di sini ada .NET dan segala macamnya. Eh, jadi ada orang yang menggunakan si manggil ke sini, dia manggil pakai HTTPS ini.
Kemudian dia bikin favorit bahasa programnya apa gitu ya, misalnya. Kalau misalnya si Alessandro ini sukanya pakai browser aja gitu ya, udah dia bikin wrapper gitu namanya gitu. Jadi kayak bungkus untuk satu API ini gitu ya. Atau si misalnya Greg ini ya suka Python 3 mungkin. Jadi bikin aja apa pakai Python untuk akses si POC API ini. Nah, kalau si Go ini pakai si siapa nih? MTSLZR ini ya. Dia bikin pakai Go, favorit dia Go, jadi dia bikin aja. Nah, kita tinggal pakai ya. Sini ada dokumentasinya, bisa dibaca gitu ya. Ini cara install tadi kita udah import, ya, cara pakainya ada di sini ya. Bisa dibaca juga POC API terus resource. Tadi kan kita pakai resource ya, resource terus Pokemon gitu ya. Dekat di situ Pokemon ini dia Pokemon. Nah ini kan Pokemon resource. Jadi kita akses si Pokemon. Kalau nggak salah dia connect ke sini ya. Jadi pokapi.co/api/v2/Pokemon di sini. Oke, dapatnya datanya seperti ini datanya. Oke. Kemudian kita bisa proses nih. Kan tadi line 26 ya, dapatnya dari situ kan line 26 kan. Berarti ini data Pokemon dari sini nih. Dapat di variabel L. Jadi kalau kita mau bucket ya bucketnya ada di L ya. Underscore ini kita abaikan dulu ya karena ini cukup panjang penjelasannya kalau kita bahas ini lagi. Jadi datanya di variabel L. Terus kan datanya adalah bentuknya adalah apa banyak gitu ya. Datanya bukan cuma satu tapi ada banyak. Di situ ada nggak? Ini harusnya ada sih banyak 248. Oh nggak ada. Iya di sini cuma ada satu ya. Ada yang banyak nggak ada. Kayaknya cuma satu. Oke. Jadi kita ambil Pokemon itu ya kalau kita ambil di sini aja deh gitu ya. Bulbasaur, Ivysaur, ini kan ada 20 kalau nggak salah 20. Itu kita perlu looping kan ya untuk ngambil nama-namanya gitu ya. Jadi dia kebalikan itu adalah kalau nggak salah namanya sama URL-nya ya, URL untuk informasi tambahannya gitu. Itu ada dikembalikan oleh si resource ini. Oke, jadi kita mesti looping gitu ya, mesti looping. Nanti kita ambil namanya gitu ya di sini kan kita ambil namanya. Oke, yes, ada di result. Di dalam situ ada namanya result, ada namanya name. Kemudian kita akan render nih. Render ini apa? Berarti dia akan mengembalikan ke si HTML ya atau ke HTMX lah. Menggunakan render. Again ini bawaannya dari si Fiber kita tinggal pakai aja. Iya, ke index. Ini indeksnya kalau saya nama-nama file HTML ya. Ini HTML terus kita masukin results. Nanti akan di looping di siapa di HTMX ya. Nah, kemudian ini kan yang Pokemon name gitu ya. Pokemon name ini apa? Pokemon name ini adalah kalau kita klik si siapa Bulbasaur gitu, sorry. Bulbasaur ini kita klik kan muncul informasinya gitu. Ini namanya, jadi ini satu endpoint baru gitu ya kalau di backend. Jadi ada endpoint. Jadi dia akan ngehit Pokemon / nama Pokemonnya. Jadi dia akan ngirim sebenarnya si HTML itu akan ngirim ke backend gitu ya. Localhost 3000 / siapa? Coba di sini ya jalan. Pokemon Bulbasaur. Nah, itu kan. Ini. Jadi datanya sebenarnya seperti ini yang dikembalikan oleh si backend. Karena itu ada di yang tadi ya. Kalau ini kan di styling pakai HTMX ya. Jadi lebih bagus lah. Pakai CSS sama Tailwind gitu ya. Bukan cuma HTMX. Oke. Di sini ya, di sini prosesnya kita bikin namanya endpoint namanya Pokemon, ada .2 name. Ini variabel lah istilahnya. Kita bisa bikin variabel di kayak di URL gitu ya, pakai .2 name. Kayak itu ada namanya lagi, tapi itu kita akan bahas di bootcamp. Oke. Kemudian ada apa? Ya, ada namanya, ada looping lagi. Nah, di sini kan kita mau ambil ability-nya ya. Kalau di sini kan kita lihat di sini ada ability-nya di sini kan, ability-nya dan ada tipenya, ini kan tipenya ya. Ada informasi lain lah di sini ya. Ada HP-nya juga di sini ya, apa hit point ya. Bukan nomor handphone tapi hit point ya di sini ya. Oke. Nah, ini dari sini ya dapatnya. Oke.
Ini kita akses POC API lagi ya. Jadi kita connect ke POC API Pokemon, kita kirim namanya. Masuk ke variable P, terus kita ambil di sini ability-nya, dan kita tinggal proses di sini ya. Kita kirim ke HTML-nya. Di sini kita kirim ke Pokemon detail. Ini data yang dikirim ya. Nanti data ini image URL, name, height, weight, HP, abilities, and types ini akan diproses di HTML-nya. Mana sih? Coba kita lihat ya. Mungkin sekilas aja. Karena waktu ini udah nggak keburu sih. Oke, di sini ada image URL nih. Tuh, image URL, ada name. Gitu. Jadi itu akan diproses di sini ya. Yang tadi height sama weight. Jadi ada data yang dikirim lah, terus ditampilin oleh si HTMX ini. Oke. Search, ya kayaknya nggak perlu kita bahas ya. Capitalize, ini cuman bikin huruf besar ya di yang pertamanya, karena hasil dari si servernya dari POC API itu kayaknya itu kecil semua. Jadi kita bikin satu function untuk eh, apa membuat huruf pertama huruf besar gitu ya. Karena kita ya lebih enak lihatnya gitu ya. Ada huruf besar di sini kan. Ivysaur juga kan ada I-nya besar, Venusaur juga V-nya besar gitu ya. Gitu. Oke. Sedangkan dari servernya nggak ada ya, udah gue hapus ya. Oke. Nggak seperti itu gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan coba connect ya ke OpenAI di sini ya, karena janjinya kan kita pakai OpenAI ya. Connect ke OpenAI. So ini saya quick aja ya untuk OpenAI API-nya. Oke, OpenAI kayaknya udah pada tahu ya ChatGPT. It's for chatting gitu ya. Jadi saya fast forward aja. Ada dokumentasinya ya. Jadi kalian bisa ya openai.com buka aja gitu ya. Dokumentasinya ada, terus ada playground juga ya. Tadi sempat ada yang mention di chat Goleng um, slash apa? Go.dev Goleng playground ya, saya cari dulu. Go.dev play ya. Kalian bisa main di sini juga. Oke. Tapi padahal juga ada kayak playgroundnya. Jadi kita bisa coba dulu nih chattingnya kayak apa sih gitu ya. Bisa bisa hello, submit gitu ya. Ini kayak chat biasa aja. Dia akan muncul ya jawabannya. Jadi kata user itu adalah si kitanya ya. Eh, Chat kita apa teksnya. Asisten ini jawaban dari si chat GPT-nya gitu ya. Oke. Ini ada model-modelnya, kita bisa beberapa, ada banyak ya, kita bisa ganti-ganti. Terus temperatur ini mungkin teman-teman yang nggak biasa main AI, temperatur ini untuk apa randomize gitu ya. Kita mau jawabannya eh, kreatif gitu ya, si AI-nya bikin kita kreatif atau jawabannya saklek aja gitu ya. Jangan terlalu kreatif gitu ya. Maksimal 256 ya, yang lainnya kayaknya nggak terlalu penting. Tapi kalian sudah coba dulu di sini gitu ya. Kayak gimana gitu ya. Apa cara pakainya gitu. Oke. Itu mungkin ya untuk yang saya rasa cukup penting untuk kita cover. Jadi sebelum kalian bikin API aja, kalian bisa pakai playground dulu gitu ya untuk main-main. Nah, kita masuk ke chatbotnya ya, karena slide-nya juga kayaknya udah habis slide-nya. Yes. Kita ke action. Oke. Nah, kita sebenarnya tinggal lanjutin aja ya dari ini, kita bisa lanjutin, kita tambahin. Jadi istilahnya chatbot ini saya juga copy aja. Min r aja, node dot slash tmx fiber bintang. Semua file kita copy ke chatbot. Ya. Oke. Oke, kita go run server.go. Oke, dia akan jalan. Sama ya localhost 3000 juga, cuma emang foldernya saya pindah biar nggak nyampur gitu ya. Chatbot, ya, server.go. Oke. Gimana sih cara nambahin OpenAI-nya gitu ya? Oke. Susah juga itu ya. Sangat mengganggu ini bar dari Zoom. Oke. Localhost 3000 kayaknya udah ada. Localhost 3000 di sini. Jangan lagi sama nggak ya? Gitu. Masih sama nggak? Jangan saya salah copy gitu ya. Oke, ini masih sama ya.
Nah, kita akan tambahkan chat box di bawah sini ya, paling bawah akan tambahkan chat box gitu ya. Nanti ada kayak form inputnya sama ada tombol send. Jadi mirip kayak yang di sini lah gitu kan. Tombol send, submit gitu. Terus ada kita bisa apa masukin chatnya mau ngomong apa gitu. Oke. Dan kita akan tambahin kayak role play gitu lah ya, seolah-olah yang jawab itu adalah si eh, Pokemon ini. Kalau kita klik Bulbasaur ya, kita maunya kita chatting sama Bulbasaur gitu ya. Ivysaur kita chat sama Ivysaur gitu ya. Oke. So again dengan adanya API ya nggak terlalu susah ya. Kayak tadi kan kita cukup pakai API, cuma kita perlu baca dokumentasi again. Baca dokumentasinya seperti apa sih apa cara pakainya, terus output dari sananya seperti apa untuk kita proses tampilin di aplikasi kita gitu ya. Kita perlu tahu isinya apa sih yang dikasih dari sana tuh apa sih gitu ya. Responsnya apa kita proses gitu kan. Dan di sini ada ini istilahnya key value ya. Ini kayak variabelnya, ini datanya gitu ya. Ini variabel, ini datanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah nambahinnya itu, oke, kita bisa nambahin satu endpoint lah gitu ya di sini. Kan ada search, ada Pokemon name, ada eh, slash gitu ya, atau yang rootnya gitu yang utamanya. Terus kita tambahin satu yang baru namanya chat gitu ya. Tapi sebelum sebelum itu kita mesti eh, ada sedikit tambahan karena biasanya ya kalau kita main ke POK API itu eh, nggak berbayar ya, gratis. Jadi kita bisa main langsung akses aja. Tapi kalau kita pakai chat chat OpenAI itu kita berbayar gitu ya. Dari itu ada apa? Ada kayak kodenya gitu ya. Kita mesti kasih ke dia bahwa gue udah bayar, gue punya saldo gitu ya di OpenAI, tolong potong saldo gue deh kalau gue chat sama kalau gue pakai servisnya lo gitu ya. Pokoknya gitu. Jadi itu kayak identifikasi bahwa kita adalah salah satu pelanggan dari OpenAI gitu. Oke. Nah, itu kan kalau kita taruh di codingan sini gitu ya. Kalau taruh sini kan ini kalian bisa main copy paste doang gitu ya, atau main main screenshot terus kalian pakai. Ya itu kan yang bayar saya, kalian pakai gitu ya. Nah, itu kita pakai yang namanya .env gitu ya. Um, .env itu isinya satu file. Kita kasih variabel gitu ya, variabel. Kemudian kita kasih nilainya. Jadi di sini kita pakai .env. Kita mesti install dulu ya, .env kita mesti install. Jadi ada package namanya github.com/toho/go.env. Oke. Use slash ya, sorry. Kebanyakan pakai Python. Use for env. Lupa. Oke, kita mesti pakai nih si Godot env-nya. Oke. Godot env ini cara pakainya, saya langsung aja ya. Sebenarnya ini ada di sini aja. Oke. Eh, kalau ada error, kita load dulu ya. Kalau ada error, dia akan masuk ke variable error. Kalau nggak ada, dia akan jalan normal. Gitu. Kalau error tidak sama dengan nil, berarti ada error ya. Log.fatal error loading.env file. Jadi ini kalau file .env-nya nggak ada, dia akan bilang error gitu. Terus program ini nggak akan jalan gitu ya. Oke. Coba lihat di sini ada nggak ls.env, nggak ada. Ya, kita coba jalanin ya. Kayaknya karena ada modul baru ya, kita tambahin modul baru di sini. Modul env itu kita tadi kan ada namanya gomod tidy ya di awal ya. Nah, ini kalau kita nambahin modul baru, biar dia di install otomatis pakai gomod tidy. Terus kurang server docker. Oke. Kita akses localhost 3000 ya. Oke. Oke. Ada error nggak? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada error. Oh, kadang nggak dipakai ya. Oke. Padahal nggak ada file ya. Oke. Atau ada ya? Nggak ada. Ehm,
Oh, dia nggak jalan. Oke, apa saya salah? Ini serverku di manakah? Chatbot. Ini coba PWD. Ya benar. Em, Kenapa dia nggak jalan? Oh, karena remote image. Hmm, that's weird. Nah, eh, remote apa namanya? Webinar slash ruang guru. Ini ada nggak? Nggak ada kan? Hmm, ya kita hapus aja deh. Sorry. RM go.mode kita bikin lagi aja. Go mode init. Tadi webinar ruang guru. Ya, go mode ID. Sebenarnya Go mode ini akan install ya. Yang ada di ini akan install semua. Eh, Kok nggak muncul di .env jadinya? Apa saya salah? github.com slash coco.env. Typo kah? Enggak. Oke. Ya. Dan harusnya sih dia muncul error ya. Karena ya. Oke. Ya harus seperti ini. Jadi ya undefined go.env. Hmm, import. Coba go.env. Go.env. Gimana sekarang? 32. Oke. Hmm, oh karena enggak juga. Mana dia? Oh, go.env. Oke, kita library bin command. Iya kan, import di sini. Oke, kalau nggak ada ya udah kita install aja. Go get. Oke, go get. Oke, harusnya muncul sekarang. Oke, kita manual aja. Eh, server.go. Undefined go.env.load. Ya, kita nyontek aja. Hmm, hmm, ya, ada kan di sini. Apa urutannya pengaruh? Kayaknya enggak. Iya, kayaknya enggak sih. Harusnya enggak pengaruh. Oke. Eh, I don't know. Kita bikin aja deh. Karena waktunya nggak cukup ya. Kita copy INV-nya dari tadi tuh login ya, chatbot.env ke sini. Oke. Eh, Kayaknya di sini. Kayaknya enggak. Ini kesulitan. Iya, bukan kan. Something is. Ya. Oke. Contoh INV-nya ya, OpenAI Key, My OpenAI Key ini dapat dari OpenAI-nya. Oke. Ya, itu yang kenapa ada keluar ini? Oke. Itu isinya, tapi kalau punya saya .env udah bukan itu ya. Oke. So, kayaknya kita biar cepet.
Kita copy aja langsung dari sini ya, karena ini sebenarnya udah jalan. Oke. Ada beberapa tipe data yang kita mesti define ya. Untuk connect ke OpenAI memang agak ribet sedikit ya. Oke. Atau ya. Oke. Kemudian kita bisa bikin si chatnya. Oke. Ya, waktunya ternyata memang kurang. Oke. Nah, tadinya mau gue ketik manual gitu ya, tapi kayaknya nggak akan keburu. Jadi ini eh, kita bikin API, sorry, endpoint namanya chat. Kayak ini kan standar ya. Kemudian kita akan terima dari si ini komen kita dapat dari si HTML-nya, oke, variabel namanya message dari formnya. Kita akan bikin nanti di formnya ya HTML set. Oke, kemudian conversation ini adalah si OpenAI-nya. Oke, mana OpenAI-nya? Ini namanya conversation ya, user hello, hello assist dia, terus kalau kita who are you, dia akan submit, akan muncul jawabannya gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan conversation ya. Dan kita menggunakan append, jadi kita akan tambahin terus ya conversation-nya. Jadi akan berurutan gitu kayak kayak WhatsApp chat gitu ya, karena namanya juga chatting. Oke. Kemudian ya kita define di sini kita mau chatnya dengan model yang mana, 3,5 turbo atau 4 atau berapa. Kemudian ini adalah si temperaturnya ya. Tadi kan 1,0 ini 0,7. Kemudian kita mesti akses nih. Beda ya kalau tadi kan pakai POC API. Nah ini kita mesti bikin HTTP request gitu ya. Namanya post ke langsung kita pakai si HTTP ya langsung ke URL-nya gitu ya. Oke. Dan ada data yang kita mesti kirim ya. Jadi bukan cuma ini doang. Dan yang kita kirim kita taruh di dalam namanya payload gitu ya. Kita kirim terus kita ada juga namanya karena kita pakai apa OpenAI Key, kita mesti tambahin authorization di sini. Jadi ada sedikit lebih ribet karena ada uh, autentikasi ya, bahwa orang yang akses ini si OpenAI bisa cas gitu ya pemakaian. Oke. Kemudian yang ini ya ini setelah kita kirim gitu ya si requestnya ini, oke. Kemudian apakah ada error atau enggak? Kalau ada error kita angkat di sini, kalau nggak ada kita proses ya datanya. Jadi untuk ini, yang ini tuh kita akses si apa OpenAI-nya, kemudian em, kita akan cek ada error atau enggak. Kalau nggak ada error, kita akan proses datanya di sini. Gitu ya. Datanya ini masuk ke response data. Jadi kita simpan di variable response data, kita taruh di bucket response data. Kemudian kita akan apa bikin gitu ya, kita bikin kita formatting gitu ya si jawabannya di dengan format HTML ya, karena si HTML sini kan pakainya HTML, kita format di sini. Dan kita akan kirim langsung ya ke sana. Tadinya saya akan coba satu-satu, tapi ya waktunya nggak cukup. Oke. Ya. Nah, di sini aja nggak cukup ya, karena ini baru back-end-nya doang. Kita kan full stack ya. Kalau full stack berarti kita mesti rubah juga di front end-nya gitu. Oke. Front end-nya kita mesti rubah di index HTML. Oke. Di index HTML. Oke. Ini kita bisa rubah juga, kita tambahin chatbot ya. Chatbox, sorry. Chatbox-nya ini ya sebenarnya nggak terlalu ribet juga sih, cuman karena kehabisan waktu, sorry guys. Um, Chatbot templates index. Oke, tinggal nambah satu kontainer di bawah. Oke. Kemudian kita taruh di ini HTML ini. Oke. Nanti harusnya dia muncul, sorry.
Answer dot nggak dapet ya. Undefined code.env. Ya ini yang saya nggak ngerti sih. Kenapa dia ini ya? Tadi pagi waktu saya chat kayaknya jalan. Something is not right. Kenapa dia jadi kehapus gitu ya? Ya, oke. Coba yang satu lagi deh. Yang working. Ini cadangannya sebenarnya. Ya, ya. Ya, soalnya gua akan mesti coba pakai ininya ya. Kemudian ya muncul di sini ya ada satu apa chat box itu ya, input dan tombol button. Nanti akan muncul chatnya di atas sini. Oke. Em, jadinya jelasin dong ya, kita nggak coding ini ya, nggak sempat coding bareng ya. Eh, ya mungkin nanti saya komit ininya ya ke, nggak tahu, mungkin gini punya Dito gitu ya. Saya akan komit versi yang udah jalannya dengan OpenAI-nya, cuman ya OpenAI key-nya kalian harus punya sendiri ya gitu. Kayak kalau nggak ya nggak akan bisa chatting juga gitu ya. It's the same like the old ones. Tapi paling nggak kalian dapat codingan-codingan ininya ya untuk backend. Oke, dan tinggal bikin .env-nya doang. Pada key-nya kalau kalian punya tinggal masukin, itu akan langsung dapat. Oke, ini berarti saya nggak perlu lihat lagi di sini. Udah langsung server Go sama. Oke, jadi itu ya ada dua yang kita bisa tambahin di server dan klien karena kita full stack. Di server kita tambahin koneksi ke siapa OpenAI-nya. Oke, agak sedikit ribet memang karena memang ya banyak ya data yang harus kita proses dari ChatGPT, dari OpenAI. Dan kita juga mesti ngupdate si front end-nya. Oke, nah full stack seperti itu. Jadi ada back end dan front end yang kita mesti update. Oke. Kemudian kita bisa jalanin ya sebenarnya. Sebenarnya ada satu lagi step lagi sebenarnya ya. Jadi di sini pada saat kita klik, jadi kan ada Pokemon name ya. Nanti kenapa saya highlight karena ada Pokemon name. Eh, kita nambahin di sini sebenarnya ya. Ada kita reset conversation-nya. Jadi setiap kali kita klik nama Pokemon baru, si conversation-nya akan direset. Jadi kita clear gitu ya. Sebelumnya obrolan dengan chatnya kita hapusin. Kemudian kita bikin baru. Nah, di sini adalah kita injek ya. Untuk roleplay-nya kita injek di sini. Dengan ini kita di pen ini ya sebagai sistem ya. Jadi tadi kan ada user, ada asisten. User itu kita, eh, asisten itu adalah si chat GPT-nya. Sistem ini adalah satu satu yang role khusus gitu ya dari OpenAI. Ini dari OpenAI yang define, kita tinggal pakai doang. Supaya kita bisa role play gitu ya, seolah-olah siapa sih yang menjawab gitu. Asisten ini seolah-olah siapa sih gitu ya. Di sini saya bikin di sini you are a caring and knowledgeable Pokemon name gitu ya, speaking to your trainer gitu ya. Kurang lebih itu. Nah, jadi di sini saat kita klik gitu ya, muncul kan si Bulbasaur, terus kita ngomong chat gitu ya, hello. Nah, ini kan mas, ini kan hello trainer ya. Kalau tadi kan chat GPT kan hello apa kadang masih ada nggak di sini. Nah, how can I assist you today gitu ya. Jadi beda ya. Karena kita tadi inject sebagai trainer, kita trainernya, kita ngobrol sama Pokemon kita. Oke. Kemudian kita connect, oke. Who are you? Dia bisa bilang dia Bulbasaur gitu ya. Oke. Kita cek nih, bener nggak nih, what's your ability gitu. Oke. Dia benernya dia bilang tipe grass gitu ya. Eh ya ini nggak ada memang. Em, tapi dia bisa seolah-olah role play sebagai si Bulbasaur ini ya. Terus kalau kita ganti, misalnya Caterpie gitu, kita chat lagi. Hello gitu kan. Nah, kan masih sama ya hello trainer gitu kan. Tapi kita tanya lagi gitu ya. Jawabannya dia bukan Bulbasaur ya, tapi udah ganti jadi Caterpie gitu ya. Oke. Kemudian what's your ability gitu ya. Harusnya beda dengan yang si Bulbasaur gitu ya. Oke. Beda ya, ada Shield Dust dan seterusnya. Jadi benar-benar it's different. Dan kita menggunakan dua API di sini ya. Satu ke POC API, satu lagi ke OpenAI.
gitu ya. Oke. Ya, saya rasa itu aja mungkin untuk apa demonya gitu ya.